Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang berada di dalam gedung gereja ini, selamat pagi dan salam untuk kita semua. Pun kami menyapa keluarga-keluarga yang hari ini berhimpun bersama-sama mengikuti ibadah melalui live streaming. Para lansia yang hari ini terbagi di beberapa tempat. Ibu Sakijo, Bapak Ibu Sakijo yang ada di rumah keluarga Bapak Ibu Cipto Sudarmo bersama dengan beberapa lansia di wilayah 1. Selamat pagi, salam untuk lansia wilayah 1. Kemudian beberapa lansia juga bergabung beribadah di rumah keluarga Bapak Ibu Sumartono. Selamat pagi, salam untuk para lansia wilayah 2. Begitupun para lansia di wilayah 3 yang hari ini beribadah di rumah keluarga Bapak Ibu Mujiono dan rumah keluarga Bapak Ibu Sayogi. Selamat pagi, salam untuk para lansia di wilayah 3. Pun para lansia di wilayah 4 yang hari ini beribadah di rumah keluarga Ibu Hadi Sukamsi dan keluarga Ibu Karminem. Selamat pagi, salam untuk para lansia di wilayah 4. Begitupun selamat pagi dan salam untuk keluarga-keluarga Kristen GKJ Sentolo yang ada di perantauan, yang ada di Jakarta, ada di Makassar, ada di Bali, ada di Surabaya, di Malang, atau dimanapun tempat keluarga-keluarga Kristen GKJ Sentolo bisa mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Selamat pagi dan salam untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini Minggu 1 November 2020, kita semua diperkenankan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah mingguan kita. Puji Tuhan, kita semua sehat, tiada kekurangan suatu apapun. Ibadah hari ini terasa istimewa, karena di dalamnya kita akan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan atas 28 tahun pendewasaan gereja kita. Ya, kemarin 31 Oktober 2020, gereja kita tercinta GKJ Sentolo merayakan 28 tahun pendewasaannya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah kita dengan sepenuh hati. Kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Jemaat yang ada di dalam gedung gereja, jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri menyambut pelayan firman Pendeta R. Hestitomo STH bersama dengan para majelis dengan memujikan kidung pujian dari pelengkap kidung jemaat 2, bait yang pertama, Mulia, Mulia namanya. Mulia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Baik hidup kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun kehidupan kita berjemaat. Dalam permenungan syukur 28 tahun hidup berjemaat, firman Tuhan menyapa kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan ya dan amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan suka dan duka dipakainya untuk kebaikan kita. Kidung Jemaat 408 bait pertama. Bersama-sama kita mawas diri melihat hidup dan kehidupan kita. Dan bersama-sama kita akan melihat Kolose 3 ayat 23 dan Matius 7 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat 23 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dilanjutkan Matius 7 ayat yang ke-12 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan diwujudkan di dalam mengasihi sesama kita. Mari kita menghadapkan kehidupan kita masing-masing dengan perintah kasih Tuhan, agar kita menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Kita resapi sambil menyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 467. Bait pertama sampai ketiga. Tuhanku bila hati kawanku teduh
Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu Mari kita bersama-sama mengakui kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita berdoa untuk pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Bapa, anak-Mu yang telah Engkau angkat melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kami Tuhan? Orang-orang yang sudah berlumuran dengan dosa, memberontak kepada Engkau, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, sungguh kami bersyukur pengampunan dan kasih Tuhan mengampuni kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuntun sertai kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Demi nama Kristus, amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Melihat sisi hidup dan kehidupan kita yang penuh kekurangan di hadapan Tuhan, janganlah berkecil hati, karena Tuhan menguatkan kita melalui Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yang demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Deng Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Betapa panjangnya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Aku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia. Silakan duduk. Saatnya bersama-sama kita hendak menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 dan Roma 8 ayat yang ke-28.
Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita mendengar, menerima dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, mohon hikmat, kekuatan, marifat dari Tuhan untuk kami boleh mendengar, menerima dan mengaplikasikan firman itu. Roh Kudus mengurapi hati kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Demi nama Kristus, amin. Bacaan hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 17. Saya bacakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roma 8 ayat 28, sambung Roma 8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya orangnya pelupa.
Oleh karena itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk pendewasaan GKJ Sentolo yang ke-28. Tuhan memberkati, dan kita dituntun dengan satu judul yang sudah dipersiapkan tim ibadah, suka duka dipakai untuk kebaikan kita. Diambil dari Kidung Jemaat 408. Dan terus terang Kidung Jemaat 408 ini menjadi favorit bagi saya. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikanku. Tetapi perlu kita mencermati judul yang sudah diangkat, suka duka dipakai untuk kebaikan kita. Mau tidak mau dibutuhkan komitmen untuk mengasihi dan terpanggil. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita merasa terpanggil oleh Tuhan? Jadi untuk sampai ke tema suka duka dipakai untuk kebaikan kita, paling tidak kita harus masuk ke level Ayub. Ayub di dalam penderitaannya pernah mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Levelnya harus sampai ke situ sebelum kita masuk tema ini. Tidak mungkin kita akan mengaplikasikan, mengapresiasi dari tema ini tanpa kita masuk seperti yang pernah dialami oleh Ayub. Oleh karena itu, kesempatan ini saya mengajak mari kita berfokus. Dari tema ini kita fokusnya kepada jati diri kita. Suka duka dipakainya, kita harus tahu jati diri kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Baru kita bisa masuk ke tema itu. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita belajar dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kita disebut sebagai manusia baru. Setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita disebut sebagai manusia baru. Manusia yang memiliki 3 ciri. Manusia yang memiliki 4 ciri sebagai manusia baru. Yang pertama adalah manusia baru mematikan manusia lama yang sudah dikuasai dosa. Meskipun pada pokoknya sudah mati, namun dalam kenyataannya masih tetap harus mati dengan hari demi hari mematikan manusia yang lama. Saya lebih cenderung mematikan manusia yang lama itu seperti ketika kita mengubur jenazah. Mengubur jenazah tidak pernah satu di antara kita pun yang punya harapan untuk kembali. Jenazah itu akan digali, dimunculkan kecuali dalam kondisi khusus dan dibutuhkan. Matikan manusia yang lama. Ternyata ketika mematikan manusia yang lama itu salah satunya adalah bagaimana kita menghindari penyembahan berhala. Ternyata yang dimaksud dengan penyembahan berhala bukan seperti pada zaman-zaman dulu. Penyembahan berhala salah satunya adalah keserakahan. Karena makna dari penyembahan berhala adalah membiarkan sesuatu menjadi pusat keinginan kita, nilai dan ketergantungan seseorang, sehingga tidak lagi bergantung dan beriman pada Allah sendiri. Itulah yang namanya penyembahan berhala. Membiarkan
segala sesuatu menjadi pusat perhatian. Entah itu keinginan, nilai, dan kita tidak bergantung lagi pada Tuhan. Oleh karena itu, keserakahan adalah salah satu dari penyembahan berhala. Penyembahan berhala dapat meliputi ketika kita di gereja mengakui Allah, ketika kita di gereja percaya sepenuhnya kepada Allah dan firman-Nya, sedangkan pada saat yang sama membiarkan kesetiaan kita yang setara itu lebih besar pada orang, pada lembaga, pada tradisi dan penguasa bumi. Memang betul kita beriman, kita ke gereja, kita barangkali berdoa, membaca kitab suci, tetapi pada saat yang sama memberikan nilai kesetiaan yang setara dengan Tuhan, mematikan manusia lama. Ciri khas manusia baru yang kedua adalah membuang aura manusia lama. Membuang aura manusia lama. Disebutkan di dalam ayat yang ke-7 sampai 9, di mana situ apa yang keluar dari mulutmu itu akan mengendalikan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata membuang manusia lama ini yang sering terjadi adalah yang disebut sebagai dosa yang menular. Ternyata yang menular tidak hanya penyakit, dosa itu bisa menular. Ketika saudara menceritakan kejelekan, kebencian, dendam pada seseorang, berarti saudara sudah menularkan dosa ini pada orang tersebut. Jujur saja, ketika kita menceritakan kejelekan, kebencian, dendam pada seseorang, orang yang mendengar itu ikut terlibat. Barangkali tumbuh kebencian, tumbuh sikap untuk menjauhi. Ini dosa yang menular. Oleh karena itu disebutkan kita harus menanggalkan semua itu. Seperti melepas gaun, menghukum manusia lama dengan mengidentifikasikan diri dengan Kristus dalam kematiannya, kehidupan bersama di dalam Kristus makin teraktualisasi dalam diri individu setiap orang Kristen. Membuang aura manusia lama. Ciri khas yang ketiga adalah mengenakan manusia baru. Gambar Allah Adam yang pertama sudah gagal dan sekarang direalisasikan di dalam putra-putra Adam yang kedua. Putra-putra Adam yang kedua adalah kita semua. Ini berarti orang-orang percaya bukan hanya saja mengenakan sifat-sifat baru, namun sedang mengalami perubahan psikologis pada saat penantian kedatangan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika panjenengan memakai baju baru, mesti secara psikologis akan terpengaruh. Kita merasa diperhatikan orang, kita akan tampil beda. Demikian pula ketika kita mengenakan Kristus, mengenakan manusia baru, tidak hanya sekedar mengenakan saja, tetapi ada perubahan psikologis. Seperti seseorang yang memakai baju baru. Ketika kita memakai baju yang lama, apalagi kusut dan kotor, kita duduk di sembarang tempat no problem. Tapi ketika kita pakai baju baru bersih, kita duduk aja lihat bangkunya,
sudah dibersihkan belum? Harusnya ada perubahan psikologi. Yang keempat, manusia baru berarti manusia yang berwatak karakter seperti Kristus. Manusia yang berwatak seperti Kristus, di mana manusia yang berwatak seperti Kristus ini, Kristus menjadi cerminan, watak Kristus menjadi cerminan. Di mana watak Kristus menjadi cerminan itu tertulis di sini adalah kebajikan-kebajikan yang terdaftar di dalam Kolose pasal 3 tadi. Sabarlah, ampunilah, dan seterusnya. Hidup dalam cerminan watak Kristus, berwatak karakter seperti Kristus. Demikian pula hidup di dalam damai sejahtera oleh karena Kristus. Damai sejahtera karena Kristus. Bukan damai sejahtera oleh karena dunia ini. Demikian pula perkataan Kristus yang tertulis di dalam Alkitab itu menjadi pengalaman, menjadi perkataan, menjadi pikiran, menjadi perbuatan, menjadi motivasi. Bukan sekedar hanya menjadi pengetahuan. Kalau sekedar menjadi pengetahuan, maaf Bapak Ibu, orang-orang percaya bisa kalah dengan lulusan sekolah Kristen tingkat SMA. Mereka pengetahuan Alkitabnya oke, tapi hanya sekedar hanya pengetahuan Alkitab saja, tanpa ada dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi. Berwatak karakter seperti Kristus berarti juga hidup di dalam nama Kristus. Hidup di dalam nama Kristus, Kristus itu yang nomor satu. Kalau Kristus yang nomor satu, bisa jadi norma-norma lahiriah ini menjadi tersingkir dalam kasus-kasus tertentu. Sehingga gereja tidak terkungkung dalam hukum gereja tager talaknya. Tapi manakala ada peristiwa khusus, barangkali kita bisa keluar dari norma lahiriah. Kristus yang didahulukan. Suka duka dipakai untuk kebaikan kita. Kita harus tahu tentang jati diri kita sebagai manusia baru. Manusia yang menerima suka dukanya dalam pengalaman pribadi bersama Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang Allah itu turut bekerja dalam dinamika hidup kita. Cuma ketika di dalam keadaan duka, karena dalam keadaan duka kondisi manusia itu tertutup oleh kegelapan, seringkali sulit mengerti kehendak Tuhan. Tapi dalam kondisi suka kita kadang-kadang mudah mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti jati diri sebagai manusia baru, saya yakin kita akan dipermudah untuk suka duka itu dipakai Tuhan di dalam dinamika kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setahun yang lalu saya di sini juga menyampaikan firman Tuhan dalam rangka hari pendewasaan GKJ Sentolo yang ke-27. Saya masih ingat betul kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Gogot Sabtoadi. Setahun saat ini kita sudah tidak bersama lagi. Kehilangan pendeta seperti kehilangan sosok yang bisa memotivasi dan menyemangati.
ibarat seperti alat transportasi yang kita tumpangi saat ini. Barangkali kita sedang di dalam bis, dalam sebuah rombongan bis GKJ Sentolo. Dan saat ini bis ini sedang berhenti bersama-sama dengan rombongan bis yang lainnya. Tetapi ketika bis itu berhenti, sementara bis yang lain itu berjalan, apa yang panjenengan lihat dan rasakan? Bis yang kita tumpangi itu seolah-olah berjalan mundur. Ketika saya mengantar anak saya sebelum pandemi ke Bandung SMP, ya maklum SMP di desa naik bis, begitu bisnya berhenti, bis di sampingnya itu jalan, anaknya teriak-teriak, kenapa Pak? Bis kita mundur, bis kita mundur. Padahal tidak mundur, hanya berhenti, tetapi yang sampingnya itu berjalan seolah-olah mundur. Artinya apa? Sementara bis yang lain itu berjalan tetapi kita berhenti, seolah-olah kita mundur. Supaya kita tidak mundur, mari berjalan, mari bergerak, jangan hanya berhenti. GKJ Sentolo sepeninggal Pak Pendeta Gogot, mari jangan seperti bis berhenti sehingga seolah-olah menjadi mundur. Mari bergerak, maju. Mari kita merenungkan ketika kita berpikir negatif, kadangkala bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Mari di dalam bis yang kita tumpangi ini, kita merenung. Lebih mudah mana berusaha menyingkirkan semua kerikil-kerikil yang tajam di sepanjang jalan, atau ketika kita berjalan kita lebih mudah memakai sepatu agar kaki kita tidak terantuk batu? Lebih mudah mana? Ketika kita berjalan di depannya ada kerikil tajam, menyingkirkan kerikil itu atau kita berjalan dengan sepatu? Lebih mungkin mana mensterilkan semua tempat agar tidak kena virus corona daripada kita memperkuat imunitas tubuh? Lebih mudah mana? Lebih mungkin mana? Lebih mudah mana berusaha mencegah setiap mulut agar tidak berbicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri supaya tidak mudah tersinggung? Lebih penting mana menguasai orang lain atau belajar menguasai diri sendiri? Lebih penting mana? Yang penting bukan bagaimana orang harus baik padaku, melainkan bagaimana aku harus berusaha baik pada orang lain, seperti Matius 7 ayat yang ke-12 tadi. Bukan orang lain yang membuat aku bahagia, melainkan sikap diriku sendirilah yang menentukan aku bahagia atau tidak. Rombongan bis ini, hidup ini adalah proses. Hidup ini adalah belajar tanpa batas umur, dan setiap tempat adalah sekolah kehidupan. Bahkan setiap orang adalah guru kehidupan, dalam setiap peristiwa adalah ilmu kehidupan. Mari melatih diri untuk meyakini manusia baru yang siap masuk di dalam tema suka duka ada dalam campur tangan Tuhan, dipakai Tuhan untuk
kebaikan kita. Apapun itu, yakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Allah turut bekerja, itu berarti dalam setiap sisi hidup dan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pemazmur mencatat, berkat Tuhan itu diberikan pada saat kita tidur. Bayangkan Bapak Ibu, itu Allah turut bekerja sampai ketika kita tidur, itu berkat Tuhan itu sudah disiapkan untuk kita. Maaf, ini bukan berarti kemudian mari kita tidak usah bekerja, kita tidak usah cari pekerjaan, tidak. Ini menegaskan kalau Tuhan itu turut campur tangan sampai ketika tidur pun Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Makanya yang dapat berkat banyak ya persembahan, berkat sedikit ya persembahan, karena semua dari Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Sentolo, dan senantiasa suka duka dari Tuhan. Diyakini Allah sedang membentuk, Allah sedang mempercantik, Allah sedang menumbuhkan kita menjadi sebuah ciptaan yang luar biasa. Karya patung yang mahal dan indah itu tidak diproses dari proses yang instan, yang cepat, tetapi melalui sebuah proses yang lama, ditekuni, kadangkala sakit, tapi menjadi sebuah ciptaan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk pada prosesi ucapan syukur dalam sebuah prosesi sederhana tumpengan kita pada pagi hari ini. Dalam permenungan syukur 28 tahun kehidupan berjemaat GKJ Sentolo, gereja kita sungguh merasakan campur tangan Tuhan di dalamnya. Sejak bersemainya benih Injil di wilayah Sentolo dan sekitarnya pada tahun 1945, Tuhan memanggil beberapa keluarga menjadi orang percaya, sekaligus menjadi cikal bakal jemaat gereja ini. Tersebutlah keluarga Atmo Purwoko, keluarga Purwito Tenoyo, keluarga Ching Yung Lim, dan keluarga Budi Hartoyo. Tak berhenti di situ karya Tuhan. Selang beberapa tahun berikutnya, lahirlah keluarga-keluarga baru yang percaya Tuhan Yesus. Di antaranya keluarga R. Siswo Kusnoto, keluarga Marto Rajio, keluarga Karsina, keluarga Marsono Atmojo, dan keluarga Sarono Sudarsono. Keluarga-keluarga Kristen yang baru ini terus belajar menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, dengan berhimpun dalam peribadatan menjadi sebuah pepantan atau kelompok. Tempat ibadahnya pun masih berpindah-pindah. Tercatat rumah keluarga Atmo Purwoko di wilayah Siwalan adalah rumah pertama yang dipakai sebagai tempat ibadah. Selanjutnya keluarga-keluarga Kristen ini bergumul dengan tempat ibadah, menyewa sebuah bangunan gudang tempat penyimpanan garam sebagai tempat ibadah, meminjam rumah keluarga di Kalibondol, meminjam gedung SMP Bob Kri Sentolo untuk beribadah, hingga akhirnya bisa membangun dan menempati gedung gereja yang saat ini kita gunakan.
yang tanahnya adalah persembahan dari keluarga Sarono Sudarsono. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melalui Gereja Induk GKJ Kalipenten dalam penggembalaan Pendeta Harjo Krisworo terus menumbuhkan kerinduan jemaat ini untuk menjadi jemaat yang dewasa. Melalui pergumulan yang panjang, bak jalan yang berliku, akhirnya pada 31 Oktober 1992 Tuhan mengizinkan gereja ini menjadi gereja dewasa yang mandiri, GKJ Sentolo, dengan Pepantan Tok Sono dan Jangkang sebagai binaannya. Sekalipun belum memiliki gembala sendiri, Tuhan memelihara iman bayi jemaat yang baru lahir melalui pelayanan pendeta-pendeta konsulen. Almarhum Pendeta R. Surarjo berkarya pada awal-awal pendewasaan, dilanjutkan oleh Pendeta Hesti Tomo sebagai pendeta konsulen berikutnya. Tangan Tuhan terus bekerja, melengkapi kehidupan berjemaat, hingga Tuhan hadirkan Pendeta Gogot Sabto Adi STH di tengah-tengah jemaat GKJ Sentolo. Kehidupan berjemaat dalam pelayanan Pendeta Gogot Sabto Adi berjalan dengan semarak dan penuh semangat. Jemaat, komisi, panitia, majelis dan pendeta bahu-membahu bekerja sama, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Hingga pada pertengahan tahun 2018 menjadi awal berat pergumulan yang harus dihadapi oleh jemaat GKJ Sentolo. Sebuah kabar menyesakkan dada. Pendeta Gogot Sabto Adi menderita sakit kanker. Seluruh komponen gereja bersatu hati dalam doa dan upaya untuk pengobatan bagi kesembuhan beliau. Setelah melalui jalan panjang proses pengobatan, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan sempurna. Dengan memanggil pulang Pendeta Gogot Sabto Adi, hambanya, pada 22 Maret 2020 di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Hari ini di hari ulang tahun pendewasaannya yang ke-28. Gereja kita kembali harus mengalami kehidupan berjemaat dengan dilayani oleh pendeta konsulen, sama seperti pada awal-awal masa pendewasaan gereja kita. Pendeta Christian Prawoko dan pendeta-pendeta seklasis Kulon Progo yang Tuhan utus untuk menolong jemaatnya, GKJ Sentolo. Belum juga berlalu kesedihan karena ditinggal gembala tercinta. Hidup berjemaat kita kembali harus diuji dengan datangnya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan peribadatan kita hingga saat ini. Para lansia, anak-anak belum diperkenankan berjemaat seperti kita hadir di tempat ini. Perjalanan hidup berjemaat dengan berbagai pergumulannya
seperti jalan berliku yang di dalamnya tangan Tuhan nyata menolong jemaatnya. Ya, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. GKJ Sentolo. Firman Tuhan ya dan amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Rasa syukur yang tak terhingga atas penyertaan Tuhan 28 tahun pendewasaan gereja kita. Mari kita rayakan dalam balutan kesederhanaan melalui pemotongan tumpeng kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Pendeta bersama dengan para majelis untuk berdiri di belakang tumpeng kita. Bapak Ibu, tumpeng adalah salah satu simbol budaya Jawa. Nasi, biasanya nasi putih atau nasi kuning, yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah gunung yang berdiri tegak. Ada ingkung, ada tumpeng, pasti ada ingkung. Ingkung bagi masyarakat Jawa diartikan ingsun manengkung. Kita berdoa berserah sungguh kepada Tuhan. Lauk pauk yang ada di sekitar tumpeng ini adalah menggambarkan setiap komponen jemaat. Jemaat, komisi, panitia, majelis, bahu-membahu, berdiri tegak untuk sebuah kerinduan. Ingsun manengkung, GKJ Sentolo manengkung, agar di usianya yang ke-28 tahun pendewasaannya, Tuhan melengkapi dengan hadirnya pendeta yang baru di tengah-tengah jemaat ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Pendeta berkenan memotong tumpeng, nanti akan diserahkan kepada ketua majelis. Lalu ketua majelis akan menyerahkan potongan tumpeng kepada perwakilan jemaat. Gresi berkenan mendekat karena Gresi akan menjadi wakil dari jemaat, mewakili generasi muda yang akan menerima potongan tumpeng. Jemaat, mari kita pujikan Di Jalanku Ku Diiring. Kembali kita pujikan Di Jalanku Ku Diiring. Potongan tumpeng diserahkan kepada Ketua Majelis GKJ Sentolo, Bapak Julius Martanto, dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan jemaat Gresi
generasi muda GKJ Sentolo, kita pujikan lagu ini sekali lagi sepenuh hati. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apa yang mengalami jiwa diberi damai surau asali. Bapak Pendeta bersama para majelis kembali ke tempat. Gresi kembali ke tempat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. 28 tahun yang lalu, Bapa, Engkau berkarya untuk boleh mendirikan jemaat Tuhan di sini, Gereja Kristen Jawa Sentolo. Kami percaya inilah karyamu, dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan melestarikan, menumbuh kembangkan, menjadi jemaat yang kuat, sentosa, jemaat yang menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Tuhan, tidak kami pungkiri 28 tahun penuh dengan dinamika pelayanan yang boleh kami alami. Tapi kami boleh percaya, karena dalam suka dan duka itu Tuhan yang senantiasa menopang, Tuhan yang senantiasa campur tangan. Manakala kami sedang bersuka cita, biarlah kami boleh bersyukur semua dari Tuhan. Dan manakala kami boleh berduka, kami juga boleh bersyukur, Tuhan, Engkau menuntun kami untuk boleh merasakan duka itu, dan kami boleh ambil bagian dan boleh empati pada orang lain karena pengalaman yang boleh kami alami. 28 tahun berdirinya gereja ini, Tuhan sudah menempatkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Gogot Sabtoadi. Tetapi pada saatnya Engkau kembali sudah memanggil lagi ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau siapkan pengganti hamba-Mu, Bapak Pendeta Gogot Sabtoadi. Engkau persiapkan untuk boleh menggembalakan jemaat Tuhan bersama-sama majelis, bersama-sama penatua dan para diaken di GKJ Sentolo ini. Berkati majelis gereja untuk senantiasa tetap bersemangat bersama pendeta konsulen yang senantiasa memotivasi. Demikian pula Engkau berkati bebadan-bebadan majelis. Engkau juga berkenan memberkati seluruh warga jemaat, pepandan-pepandan. Tuhan satukan supaya kami boleh merasakan Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang menuntun,
dan Tuhan yang menumbuhkan. Di sela-sela ulang tahun ke-28 ini, kami juga teringat oleh hamba-hambamu ya Tuhan yang sudah banyak berjasa atas tumbuh kembangnya gereja ini. Baik hamba-hambamu yang sudah Engkau panggil maupun hamba-hambamu yang saat ini masih berkiprah di GKJ Sentolo. Engkau berkati dan mampukan, biarlah sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berbaring sakit, yang saat ini tidak bisa merayakan pendewasaan GKJ Sentolo bersama kami. Baik mereka yang di rumah, mereka yang di rumah sakit. Tuhan, Engkau berkenan memberkati Mas Puji. Engkau berkenan memberkati Bapak Mariono. Engkau berkenan memberkati Bapak Anto. Engkau berkenan memberkati Bapak Ibu Yapet. Engkau juga berkenan memberkati Bapak Cipto Sudarmo. Engkau juga berkenan memberkati Bapak Andreas. Engkau berkenan memberkati Bapak Ima Sarimatua yang ada di Jakarta dalam penyembuhan, terlebih Bapak Sakijo dalam pemulihan kesempurnaan kesembuhan. Demikian pula saudara kami yang lain yang barangkali terlewatkan dari perhatian kami. Engkau memberkati khusus saudara-saudara kami yang merawat mereka. Tuhan menguatkan, menjaga, dan senantiasa memberkati dengan kesehatan. Bapak, di ulang tahun ke-28 GKJ Sentolo ini diiringi dengan pandemi COVID-19. Bapak memberkati sehingga bangsa kami ini segera boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Seluruh komponen yang ada di bangsa ini ialah bersatu padu untuk bergerak bersama-sama sehingga kami boleh bebas dari pandemi COVID-19. Dimulai dari diri kami untuk senantiasa menjaga kesehatan, untuk senantiasa menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Bapak, sepenuhnya kami serahkan bangsa negara kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong melalui seluruh pejabat aparat yang sudah Tuhan percayakan. Ini Tuhan seru pasrah diri kami dalam rangka ulang tahun GKJ Sentolo. Kau berkati dan Kau senantiasa campur tangan dalam perjalanan waktu selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat beriman di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan.
Sebelum kita kumpulkan persembahan, akan saya bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-1 dan yang kedua yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selama kita mengumpulkan persembahan, kita akan iringi dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 403 bait pertama sampai secukupnya, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, Inilah janji kudus, hidup segar di sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat, hidup yang kami perlu, sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru, berilah pengangin baruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Mari persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Tuhan Allah, puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Kiranya apa yang boleh kami terima pada pagi hari ini dapat menjadikan pelita bagi hidup kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan juga memberikan kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa persembahan ini begitu sedikit dibandingkan dengan berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada hidup kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkenan menerima, Tuhan kuduskan sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarilah kami juga Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan buat tugas yang mengelola persembahan ini, kiranya apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tuntun langkah kami boleh meninggalkan tempat ibadah ini, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini juga nanti siang akan dilayani pernikahan, pemberkatan nikah, kiranya itu juga Tuhan berkati. Bapa di surga,
banyak sekali sebenarnya apa yang akan kami aturkan ke hadapan Tuhan. Namun karena keterbatasan kami, sehingga Tuhan mengajarkan kami untuk berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami sedang bangkit berdiri. Hitung Jemaat 438 bait yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama diutus Tuhan dalam kehidupan yang senyatanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri seberi ini. Tuhan anyatkan syukur bagimu. Demikianlah rangkaian ibadah syukur kita yang boleh kita lalui dan Tuhan memberkati sehingga boleh selesai dengan penuh keselamatan dan penuh berkat dari Tuhan kita, Sang Raja Gereja, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami atas nama Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara
jemaat baik yang sekarang ini bersama-sama di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Dan jikalau berkenan Bapak Ibu, baik yang saat ini bersama dalam gedung gereja maupun jemaat yang ada di luar kota, yang sekiranya berkenan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan melalui gereja kita, dapat disalurkan melalui rekening GKJ Sentolo, rekening BRI, dengan nomor rekening 6936 01003485 537. Kiranya Tuhan kita senantiasa memberkati kita atas perkenan Bapak Ibu Saudara mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, kami sampaikan berita jemaat 1 November 2020. Yang pertama, sidang majelis gereja akan mengadakan persidangan besok hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Sekiranya Bapak Ibu Saudara yang punya kepentingan dimohon berhubungan dengan majelis gereja atau berkirim surat supaya dapat dibahas di dalam persidangan majelis. Yang kedua, telah mengakui dosanya. Telah mengakui dosa di hadapan persidangan majelis Ibu Suparmi Lestari pada hari Minggu 25 Oktober 2020, dan mohon Bapak Ibu Saudara mendoakan saudara kita ini untuk tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam memasuki kehidupan yang baru bagi saudara kita. Yang ketiga, ibadah minggu depan akan dilayani dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, persembahan minggu yang lalu masuk Rp870.000. Sedangkan yang terakhir hadir berjemaat saat ini 81 jemaat. Demikian Bapak Ibu berita jemaat dari majelis gereja. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada panitia untuk melanjutkan acara pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada ibadah ucapan syukur 28 tahun pendewasaan gereja kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari tempatnya masing-masing. Para lansia di wilayah 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu, hanya Tuhan berkati para lansia selalu sehat, kuat. Kita berjumpa pada satu waktu nanti ketika secara protokol kesehatan sudah diperkenankan kita berjumpa di gereja. Terima kasih juga untuk keluarga-keluarga Kristen GKJ Sentolo yang berada di perantauan yang sempat mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Sampai waktunya nanti kita bisa bertemu lagi dengan suasana yang lebih baik, lebih sehat karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk segenap panitia wilayah 2, wilayah 4 yang bersama-sama menyiapkan acara ini. Tim musik, tim multimedia pemuda, ibu-ibu, si konsumsi, si perlengkapan, dan semua yang terlibat. Bahkan orang-orang yang secara khusus memberikan persembahan hingga boleh terlaksana acara ini dengan sangat baik. Bapak Ibu, di luar panitia menyediakan sarapan pagi yang dikemas sedemikian rupa. Karena itu Bapak Ibu berkenan keluar dari gedung gereja ini bergantian
dengan satu pintu di pintu utama. Mungkin bisa dimulai dari barisan yang paling kanan saya, paling selatan, paling depan, bisa keluar melalui pintu utama karena panitia menyediakan santap pagi yang dikemas sedemikian rupa untuk dinikmati nanti di rumah. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Sampai berjumpa pada acara-acara kita berikutnya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu secara bergantian supaya tidak bergerombol. Setelah paling selatan habis, dilanjutkan barisan yang kedua mulai dari yang paling depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Monggo berikutnya barisan ini bisa dari paling depan keluar melalui pintu utama. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Si Yesus untuk kebaikanmu. Disusul berikutnya barisan keempat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Berikutnya barisan terakhir bisa bergantian. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku.